Apakah cukup dengan 3 hal itu saja? Berhenti dari melakukan dosa, kemudian menyesal karena Allah, bertekad tidak akan mengulangi dosa yang serupa. Apakah cukup itu saja? Tidak. Kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain, dengan hakul adami, maka harus ada syarat yang keempat, yaitu radduz zalamati ila sahibiha, mengembalikan hak orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasra ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Asallallahu subhanahu wa ta'ala ayyaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yakin wa 'ainil yakin wa haqqil yakin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa jaran salihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba as-safil hani ya wahabu ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususun ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Laqani wa ila hadratil Habib Hasan Al-Kafu ila hadrati Syekh Ibrahim Al-Baijuri thumma ila hadrati Syekhi Al-Habib Umar bin Hafid wal Habib Salim Asyatiri wal Habib Abdullah bin Syihab wal Habib Ali Masud bin Hafid wa ila hadrati jami sadatina Arya bi Alawi wa khususun ila hadrati Syekhi Abu Ya Gamrawi wa Syekhi Abu Ya Uji Trutusi wa Syekhi Abu Ya Aden bin Idan wa ila hadrati Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Abdul Karim Tanara wa Syekh Mandaya wa Syekh Abdul Muhib Mijahan wa hubzulim wa furu'ihim anallaha yuli darajatin fil jannah wa yukassiru min masubatihim wa yudha'ifu hasanatihim wa yahfazuna bijahihim wa yanfa'una bihim wa yahmina bihim ayatihim wa yumiduna bimadadihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'alamihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para tokoh masyarakat dan sesepuh Taman Cikande, terutama Ketua RT 8, tidak lupa yang saya hormati juga Bapak Ustadz Dimas Gun, oke, segenap hadirin wal hadirat yang rutin hadir pada kajian rutin malam Rabu di Balai RT 8, mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan Bapak, alhamdulillah dengan taufik dan hidayah Allah, pada malam hari ini kita bisa menghadiri kajian rutin dalam keadaan sehat walafiat.
semoga ke depan kita tetap diberikan kesehatan, diberikan istiqomah, kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian yang pertama, kitab Jawharatul Tauhid, masih membahas tentang taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Minhul matabu wajibun fil hali walantiqadain ya'ud lil hali mustafa'ilun 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 mustafa'ilun. Minhul matabu wajibun fil hali. Bait ini berkaitan dengan bait yang sebelumnya tentang pembagian daripada dosa. Dalam kajian yang lalu, 2 pekan yang silam, kita telah membahas bahwasanya dosa itu terbagi 2. Pertama dosa kecil, yang kedua dosa besar. Lalu penulis kitab ini mengatakan fasani minhul matabu wajibun fil hali. Adapun dosa yang kedua, yaitu dosa besar, minhul matabu, darinya bertaubat, wajibun, hukumnya wajib, fil hali, di saat itu juga. Saat seseorang melakukan dosa besar, artinya setelah dia melakukan dosa besar, maka kewajibannya adalah harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh ditunda-tunda lagi. Apabila melakukan dosa besar kemudian tidak langsung bertobat kepada Allah, namun ia menunda-nundanya, maka hukum menunda-nunda bertobat dari dosa besar adalah dosa lagi. Seseorang melakukan dosa besar seperti berzina, na'udzubillah, atau misalnya melakukan sihir, ya, atau durhaka kepada orang tua, atau menuduh zina perempuan baik-baik, lalu ia tidak bertobat, maka ia dosanya 2. Pertama, dosa melakukan dosa besar. Yang kedua, dosa menunda tobat. Karena bertobat dari dosa besar hukumnya wajib fil hal, saat itu juga, tidak boleh ditunda-tunda lagi. Kalau ditunda-tunda lagi, maka hukumnya menunda-nunda taubat setelah melakukan dosa besar, hukumnya adalah dosa. Hukumnya adalah dosa, ya. Bahkan menurut kaum Mu'tazilah, ya, orang-orang Mu'tazilah, sering kita singgung kelompok Mu'tazilah ini di dalam kajian akidah, ya, karena mereka memiliki beberapa keyakinan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa setiap orang yang melakukan dosa besar kemudian dia menunda tobat, maka ia berdosa. Bukan hanya 2 dosa, tapi setiap waktunya ia mendapatkan dosa-dosa yang baru. Misalnya seseorang berbuat, na'udzubillah, zina, kemudian dia tidak cepat bertobat, maka dosa pertama adalah dosa zina, yang kedua adalah dosa menunda tobat, dan yang ketiga adalah dosa menunda tobat setelah berbuat dosa besar tadi. Setelah berbuat dosa besar harusnya kan bertobat, dia tidak bertobat, maka hukumnya dosa. Berarti dosanya 2.
Nah bukan cuma 2, kalau masih tetap ditunda nanti dosanya 4. Loh kok bisa menjadi 4? Iya, karena dosa yang berikutnya adalah dosa karena menunda tobat di waktu setelah berbuat dosa besar. Misalnya dia berbuat dosa besar jam 10 lewat kudu bertobat, ternyata tidak bertobat sampai 10:05, maka dia mendapatkan dosa berbuat dosa besar, dosa menunda tobat setelah berbuat dosa besar, dan dosa menunda tobat yang harusnya tadi dia kerjakan. Dan dia mendapat dosa lagi kalau belum tobat juga, terus dosa. Jadi subhanallah ya, ini sangat mengerikan sekali, hidup bergelimang dosa ya. Namun menurut kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosanya hanya 2. Pertama dosa besar, yang kedua dosa menunda tobat. Adapun kesananya tetap dihitungnya 1. Jadi menunda itu ya 1, meskipun menundanya 1 hari, 2 hari, setahun, tetap dosanya 1. Dosa menunda tobat itu ya. Jadi dosa berbuat dosa besar dan dosa menunda tobatnya itu terhitung 2, meskipun menundanya sekian lama. Nah, apakah hanya dosa besar saja yang wajib kita tobati atau dosa kecil juga wajib? Nah, kalau kita melihat redaksi daripada bait yang tadi, yaitu minhul matabu wajibun fil hali. Jadi wajib bertobat dari dosa besar, tidak disebutkan dosa kecil. Namun awas, jangan disalahpahami bahwa dosa kecil tidak wajib ditobati. Dosa kecil juga wajib ditobati. Hanya bedanya kalau dosa kecil itu bisa terhapus oleh amalan-amalan ya, oleh zikir, oleh amal soleh. Nah kalau dosa besar tidak, dia harus tobat. Kalau tidak tobat, tidak diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setiap kali ada amalan tentang keutamaan suatu hal, lalu keutamaannya adalah mendapat ampunan. Nah, yang dimaksud itu adalah ampunan dari dosa kecil. Dosa kecil seperti kemarin ya, akhir tahun, awal tahun kan sunnah puasa, diampuni dosa 50 tahun ya. Kemudian puasa pada bulan-bulan yang mulia, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, pada hari Kamis, Jumat, Sabtu itu sama dengan ibadah 700 tahun dan mendapat ampunan. Nah itu ampunannya adalah dari dosa kecil ya. Kita hadir pengajian mendapat ampunan dari dosa kecil. Dosa besar tidak ya. Dosa besar harus taubat. Dosa kecil juga harus taubat. Nah cuma bedanya tadi, kalau dosa kecil dengan amal soleh bisa terhapus, tapi kalau dosa besar tidak terhapus, harus dengan taubat. Nah, lalu kenapa penulis kitab ini hanya mencantumkan kewajiban taubat itu hanya dari dosa besar? Wa inna maqtasara al-musannifu 'ala tsani li'annahu al-ahamu. Penulis kitab ini hanya menyebutkan kewajiban taubat dari dosa besar karena lebih penting, karena harus menjadi pusat perhatian kita. Wa illa fal awwalu wa huwa saghairu kadalik. Karena pada hakikatnya dosa kecil pun wajib kita tobati. Bahkan Al-Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan wattafaqu ala anna taubata min jami'il ma'asi wajibatun 'alal fauri. Para ulama sepakat bahwasanya bertaubat dari seluruh maksiat itu hukumnya wajib 'alal fauri, secepat mungkin. Wala yajizu ta'khiruha, tidak boleh ditunda-tunda. Sawaun kanatil maksiatu shaghiratan aw kabiratan, baik maksiat kecil ataupun besar, semuanya wajib ditaubati ya. Nah kalau kita bicara tobat, nah tobat itu apa sih? Nah tobat secara bahasa itu adalah ar-ruju, kembali ya.
Jadi secara bahasa tobat adalah kembali. Secara mutlak kembali kepada Allah tobat. Kembali ke rumah pun tobat. Ya. Kembali ke pesantren tobat. Itu secara bahasa. Ya. Namun bukan definisi ini yang kita maksud ya di dalam kata taubat. Jadi kata taubat yang kita maksud adalah secara istilah, yaitu mastajma'a thalathata arkanin. Taubat secara istilah harus memenuhi 3 persyaratan. Nah, kalau kurang satu saja maka tidak dikatakan taubat. Meskipun sudah tidak maksiat lagi, tapi kalau tidak melengkapi persyaratan taubat belum dikatakan bertaubat. Nah, yang pertama adalah al-iqla' minadz-dzambi. Harus berhenti dari kemaksiatan, berhenti dari dosa besar. Seorang pecandu minuman keras tidak dikatakan bertobat kalau dia belum berhenti dari minuman keras. Seorang pencandu obat-obatan terlarang belum dikatakan bertobat kalau belum berhenti dari obat-obatan terlarang. Seorang pecandu slot tidak dikatakan bertobat jika belum berhenti dari slot. Seorang pengguna jasa riba, rentenir tidak dikatakan bertobat kalau dia belum berhenti dari menggunakan jasa rentenir, bank keliling, riba dan lain sebagainya. Yang kedua adalah an-nadam, menyesal. Nah, penyesalan ini harus serta-merta disertai di dalam hati liwajhillah, karena Allah. Jadi bukan menyesal itu karena dapat musibah, misalnya dia main slot, kemudian habis hartanya, ya mobil dijual, motor dijual, rumah digadein, istri masa digadein, istri kabur ya, istri kabur, anak-anak tidak terawat, di PHK dari perusahaan, musibah. Lalu dia meninggalkan main slot, bukan karena Allah. Dan dia pun menyesal, bukan karena Allah, tapi karena apa? Kena musibah, habis-habisan. Itu belum dikatakan taubat. Ya, kenapa? Karena menyesalnya bukan karena Allah. Begitu. Jadi penyesalan ini harus karena Allah. Ya, ini yang penting. Karena banyak orang yang sudah tidak bermaksiat lagi dan ia mengutarakan penyesalannya, namun bukan karena Allah, tapi karena rumah tangganya hancur-hancuran, hartanya habis-habisan, pekerjaannya hilang. Nah, gara-gara itu, coba kalau seandainya karirnya tetap bagus, rumah tangganya tetap utuh, mungkin ia akan tetap melakukan dosa itu. Mungkin akan tetap berbuat dosa besar itu. Ya, karena Allah ngasih teguran, akhirnya dia meninggalkan. Tapi bukan karena Allah, karena musibah. Nah, itu tidak dikatakan taubat. Ya, dulu mungkin sering main perempuan, berzina, kemudian menikah, punya istri, punya anak. Sekarang sudah tidak berzinah lagi. Kenapa? Takut sama istri. Apakah taubat itu? Tidak. Sekarang tidak main perempuan lagi karena malu sudah punya cucu. Itu bukan bertobat, ya, bukan bertobat. Jadi harus menyesalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, syarat tobat itu harus punya tekad, harus azam. Azam itu punya tekad yang kuat, ya. Tekad yang kuat untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama. Ya, untuk tidak kembali melakukan dosa yang sama. Nah, dosa yang sama ini bukan sama bentuknya, tapi sama levelnya. Ya, awas nih. Tidak kembali melakukan dosa yang sama. Nah, yang dimaksud dosa yang sama di sini bukan sama bentuknya, tapi sama tingkatannya.
Sebagai contoh, zina itu kan dosa besar. Nah, yang selevel dengan zina kan banyak yang termasuk kategori dosa besar itu, seperti durhaka kepada orang tua, berbuat riba, ya itu kan dosa besar, membunuh jiwa yang tidak bersalah tanpa hak, ya itu kan dosa besar. Nah, ketika seseorang bertobat dari zina misalnya, itu bukan cuma harus punya tekad tidak akan berzina lagi, tapi punya tekad tidak akan melakukan dosa besar lagi. Itu maksudnya. Karena mungkin bagi orang yang sudah tua renta, kemudian dia bertobat dari perbuatan zina, ya memang secara fisik dia tidak akan sanggup berzina lagi, karena fisiknya sudah tua renta, staminanya sudah menurun, mungkin dongkrak otomatiknya sudah rusak, ya kan bisa jadi. Apakah dia masih bisa menyesal? Bisa. Dan apakah dia masih punya tekad yang kuat untuk tidak berzinah lagi? Bisa. Tapi kan tekad kuat untuk tidak berzinah lagi itu kan didukung dengan kondisinya yang sudah tua seperti itu. Nah, maka yang dimaksud bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama adalah dosa yang sama pada levelnya, yaitu sama-sama dosa besar. Ya, kan dia sudah tua, betul. Dia berzina mungkin tidak sanggup, tapi kan mencuri masih bisa. Kemudian menyekutukan Allah kan masih bisa. Kemudian misalnya membunuh jiwa yang tidak bersalah pun masih bisa, ya kan? Atau berbuat sihir kan masih bisa. Nah, dosa yang itu pun harus ditekadkan dalam hati, nggak bakal dikerjakan. Itu maksudnya. Dan ini diperingatkan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin. Jadi yang dimaksud dosa yang serupa adalah serupa dari levelnya, yaitu dosa besar. Ya, ini 3 syarat taubat. Nah, apabila ketiga syarat ini terpenuhi, maka dikatakan sah taubatnya. Namun ketiga syarat ini adalah jika dosa tersebut tidak berkaitan dengan manusia, tidak berkaitan dengan hakul adami. Bagaimana kalau berkaitan dengan hakul adami, seperti dosa menfitnah seorang yang terhormat, orang yang baik-baik difitnah. Ini kan dosa yang berkaitan dengan hakul adami. Atau mencuri harta orang lain, mengambil hak orang lain, merampas harta orang lain, ya, atau membicarakan aib orang lain. Ini kan hakul adami. Apakah cukup dengan 3 hal itu saja? Berhenti dari melakukan dosa, kemudian menyesal karena Allah, bertekad tidak akan mengulangi dosa yang serupa. Apakah cukup itu saja? Tidak. Kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain, dengan hakul adami, maka harus ada syarat yang keempat, yaitu radduz zalamati ila sahibiha, mengembalikan hak orang lain. Kembalikan. Jika berupa uang, kembalikan. Berupa emas, kembalikan. Kendaraan, kembalikan. Apabila berupa pakaian, kembalikan. Berupa barang, kembalikan. Tanah, kembalikan sertifikatnya. Kembalikan. Berarti taubatnya para koruptor itu berat nggak tuh? Berat. Kenapa? Dia harus mengembalikan sejumlah uang yang pernah ia korupsi. Bukan cuma disita aja. Ya, harus dikembalikan. Kalau korupsinya 20 miliar, 200 berapa? 71 triliun. Oh. Itu kayak gimana mengembalikannya itu? 1 triliun aja mungkin 1 ruangan ini ya. 1000 miliar 1 triliun itu. Ya kan? 1 miliar itu 1 kardus Indomie. 1 miliar itu. Berarti harus ada 1000 kardus. Segini muatnya nih. Satu teh itu. 1000 kardus. 1 kardus itu 1 miliar itu. Ya. Pernah saya lihat doang. Lihat. Ya. Numpang lewat doang bentar. Nah, ini kalau 1 teh 1000 kardus berarti.
satu ruangan uang, Masya Allah, satu tank ini 270 sekian triliun. Kayak bagaimana tuh duitnya tuh? Masya Allah. Tapi itu bukan duit doang, itu total kerugian lah ya. Total kerugian, bukan duit doang itu, yang 270 sekian triliun itu bukan duit semua, tapi total kerugian, kerusakan yang ditimbulkan dan sebagainya. Tapi ya tetap harus dikembalikan, karena kan kerusakan yang sudah diperbuatkan itu tidak bisa dikembalikan berupa bentuk yang sama, ya harus membayar kerugian ya. Nah, berat sekali ya, berat sekali. Yang jadi masalah orang-orang yang kayak begitu itu hidupnya dikasih sehat, panjang umur, ya itu justru malah hukuman yang paling mengerikan itu. Kenapa? Tidak ada teguran dari Allah. Tahu-tahu nanti mati aja, mengerikan sekali. Nauzubillah min dzalik ya. Ya kalau kita lihat kan orang yang zalim-zalim kayak begitu kok hidupnya kok tenang-tenang aja, sehat, di penjara juga paling formalitas doang, ya. Begitu, dalamnya mah ber-AC, ada TV-nya, bahkan bisa memanggil wanita-wanita nakal ke dalam ya. Nah, itu kan mengerikan sekali ya. Mengerikan sekali. Jadi hukuman yang berupa seperti itu yang sangat mengerikan. Kenapa? Karena tahu-tahu nanti mati aja, tahu-tahu dihukum aja sama Allah ya. Dan itu namanya apa? Istidraj ya. Istidraj. Jadi hukuman yang kelihatannya itu ya baik-baik saja, padahal itu ibarat orang mancing ya. Orang mancing itu kan umpan adalah yang paling disukai oleh mangsa, kan begitu. Nah, Allah itu kalau mau ngasih hukuman sama orang, kadang-kadang hukumannya berupa dikasih umpan yang dia sukai. Tujuannya apa? Dihukum nanti sama Allah ya. Ikan itu tidak akan pernah menyadari bahwa umpan itu adalah musibah bagi dia. Ikan tidak pernah menyadari bahwa umpan yang ada di hadapannya adalah malapetaka baginya. Pokoknya dia tuh ini kesenangan saya, kesukaan saya, makanan saya, dia makan, ditarik, digoreng, sudah sama yang mancing. Nah begitu juga sama orang yang kesenangannya dikasih sama Allah, panjang umur, sehat, banyak duit, maksiat terus, tidak sholat, tidak ngaji, tidak ibadah, bahkan mungkin kafir, itu dikasih umpan sama Allah. Buat apa? Disiksa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan mengerikan kayak begitu ya, mengerikan. Makanya kata Nabi, innallaha ta'ala iza ahaba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan memberi ujian kepada mereka. Nah, ujian itulah sebagai wujud cinta Allah kepada hambanya. Karena kalau tidak dikasih ujian ya kayak tadi itu, senang melulu, tahu-tahu mati aja disiksa, kan mengerikan. Begitu. Jadi kalau berkaitan dengan hakul adami, dengan manusia, maka cara tobatnya harus mengembalikan hak mereka, kembalikan ya. Atau tahsilul baro'ati minhu, atau minta halal ya. Jadi kalau tidak sanggup mengembalikan maka minta halal ya. Kayak kehormatan kan susah mengembalikan ya. Nah, kayak kita misal ngomongin orang ya, bagaimana tuh cara mengembalikan haknya, kan susah ya. Maka tidak ada cara melainkan minta halal, minta maaf ya. Minta maaf, saya sudah menjelekkan Anda di belakang Anda, minta maaf. Nah, kalau di dalam madhab kita, madhab Syafi'i, dan menurut ulama Syafi'iyah, bahwa minta halal, minta maaf, minta ridho sama orang itu harus terperinci. Sebutin lu punya dosa apa sama dia. Saya punya dosa sama Anda begini, sebutin tuh, rinci, maka saya minta maaf. Enggak cukup kalau cuma minta maaf, maafin saya ya. Dan dulu maafin apa nih? Nah, pokoknya maafin aja lah ya, banyak-banyak salah. Itu kalau menurut ulama Syafi'iyah enggak sah itu kayak begitu. Harus tafsilan, sebutin secara rinci. Ente punya salah apa sama dia? Butin. Saya jalan-jalan sama suami ibu misalnya. Atau misalnya saya yang memfitnah ibu, kemarin kan ibu sempat dimusuhin sama orang itu, saya memfitnahnya itu.
Terus saya juga yang naruh tanah kuburan di depan warung ibu misalnya. Saya yang itu sebutin ada rinci, baru saya minta maaf ya. Dimaafin nggak tuh? Harus rinci. Ya kalau ngomongin apa? Saya kemarin ngomongin bapak, ya maafin ya. Ngomongin apa sebutin? Yang diomongin itu ini sebutin tafsir kata ulama Syafi'iyah itu. Ya nggak cukup kalau minta ridhonya ya, maafin ya, nggak cukup. Sebutin salahnya apa, dosanya apa. Biar orang yang terdolimi itu mau dan tidak memaafkan. Ya jelas berarti dia punya dosa apa, ya dia utarakan maka dimaafkan. Nah kalau cuman minta halal ya, maafin ya, mudah-mudahan Bapak bisa memaafkan kesalahan saya, kita saling memaafkan. Nah coba kalau kadang disebutkan, mungkin bisa tidak memaafkan, karena mungkin kesalahannya besar, terlalu banyak, nah begitu. Nah ini kan sulit, dosa yang berkaitan dengan manusia. Nah namun tenang dulu ya, ada ulama di dalam kalangan madhab Maliki, bahkan dikatakan al-Malikiyah, ulama-ulama al-Maliki, madhab Maliki mengatakan bahwa yakfi tasydul baro'ati ijmalan, cukup minta halal, minta maaf meskipun secara umum atau global. Nah ini enak nih ya, kita datang ke orang, maafin Pak ya, tak halalnya ya, takut punya salah. Nggak perlu kita ngomong salahnya ini, nggak perlu, asalkan yang berkaitan memaafkan ya sudah selesai. Nah ini kan ada enak nih ya, agak sedikit mudah begitu ya, karena kalau harus nyebutin kadang-kadang takut nggak dimaafkan, atau mungkin kita lupa salahnya apa ya saya sama dia. Nah ini kan repot. Nah maka dalam hal ini bolehlah kita taklim kepada ulama Maliki ya. Dalam mazhab Maliki mengatakan cukuplah minta maaf secara umum saja. Karena kalau kita terus terang satu persatu takut malah semakin besar masalah ini. Atau yang justru kita baik-baik saja, setelah tahu kita jahat sama dia malah bukan dimaafkan, malah bermusuhan. Nah ini kan dampak yang tidak kita inginkan dari permintaan maaf itu. Ya, benar nggak? Coba kalau kita dosanya salah, dosanya besar, dia nggak tahu, dia kira kita baik-baik saja sama dia, ternyata kita terus terang, saya jahat, saya dolim, kira-kira nggak maafin nggak? Oh ternyata kamu selama ini biang kerok masalah ini, ya kan akhirnya yang tadinya baik-baik saja kan jadi hancur dan permusuhan malah. Nah maka udahlah, boleh kita ngambil pendapat ulama Malikiyah ini ya, wa fihi fushatun. Nah di sini ada kemudahan, ada keluasan. Nah, maka dari sinilah nampak sudah salah satu riwayat yang mengatakan ikhtilaful ummati rahmatun, perbedaan ulama adalah nah, inilah rahmat nih, kasih sayang bagi kita. Coba kalau tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini kan repot kita ya. Ya udah minta halal aja, minta halal, maafkan gitu ya. Baik, itu kalau bukan berkaitan dengan duit ya. Kalau masalah duit mah kembalikan, itu mah balikin, nggak cukup maafin saya, minta halalnya ya, maksudnya mah duit ya. Ah itu mah jangan tuh, malin lagi. Ini kan dalam hal yang tidak bisa dikembalikan, kayak kan kehormatan kan nggak bisa dikembalikan kan, gitu ya. Nama baik kan susah mengembalikannya, maka solusinya minta halal, minta maaf. Nah kalau masalah uang kembalikan, kecuali kalau memang nggak bisa mengembalikan, ya karena nggak punya duit untuk mengembalikannya, nggak ada harta untuk mengembalikannya, untuk mengganti ruginya. Bagaimana tuh caranya? Ya caranya fal matlub minhu al-ikhlas wa kasratu tadarru ilallah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah, minta maaf kepada yang bersangkutan. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat orang itu ridho sama kita. Itu banyak-banyak itu ya. Termasuk kalau yang bersangkutan udah meninggal misalnya, udah meninggal atau terlalu benci dia sama kita, udah terlalu benci, jangankan kita ngomong ya, jangankan kita ngomong, mau ketemu aja dia buang muka terus. Bagaimana kita meminta maafnya ya? Benar nggak? Jangankan kita ngomong, ingin ketemu, kita jalan aja di gang, dia mau lewat, dia jajan yang lain, saking bencinya misalnya sama kita
Ya, atau dia lihat baju kita aja hendaknya luar biasa. Orang kan kalau udah benci kan jangan lihat bajunya kan benci. Benar nggak? Iya. Oh, udah benci itu Masya Allah. Makanya orang itu kalau hatinya udah benci ya benci semuanya. Ya, lihat rumahnya benci. Kan rumah kan nggak salah apa-apa. Lihat bajunya aja itu nggak gantung di sampaian itu benci juga. Lihat bajunya doang padahal. Masya Allah. Lihat keluarganya benci. Ya kan udah benci dalam hati itu. Ya, susah. Bagaimana kita mau minta sama orang dia sudah menutup hatinya dari kita? Maka solusinya tadi ya doa sama Allah yang tulus, kalau bisa menangis ya biar nanti orang itu ridho sama kita di hari kiamat. Ya. Termasuk kalau yang sudah meninggal orangnya ya. Begitu. Nah, kalau misalnya masalah duit ya, harta, orangnya meninggal atau orangnya sudah pergi entah kemana, ahli warisnya kita tidak tahu. Ini bagaimana cara kita mengembalikannya? Nah, kata para ulama, dengan nominal yang sama kita bersedekah. Ya, dengan nominal yang sama kita bersedekah. Misal hutang, kita punya hutang 200.000. Orangnya entah pergi kemana atau sudah meninggal kita nggak tahu. Nggak ada beritanya, nggak ada kabarnya. Maka dengan uang yang 200.000 itu yang kita punya, ya kita sedekahkan ke masjid atau ke pesantren atau ke anak yatim. Niatkan untuk melunasi hutang kita. Begitu ya. Jadi kalau nanti pun keadaan di hari kiamat dia menuntut kepada kita, sudah ada untuk membayarnya kepada dia. Itu sedekah kita nominal yang sama dengan nominal yang sama. Itu cuma cadangan ya. Artinya kalaupun kita nanti di kemudian hari bertemu dengan orang tersebut, ya tetap harus dikembalikan. Jadi yang itu mas sedekah itu cadangan. Takut sampai mati kita nggak ketemu sama dia. Cadangan. Hah? Iya, kalau ketemu lagi, anggap aja lah yang sedekah sedekah begitu, cadangan doang itu. Ya. Ternyata syarat tobat itu ada juga ya, yang lainnya, tidak hanya yang disebutkan tadi. Di antara syarat tobat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya adalah tobat itu harus dilakukan sebelum gorgoroh. Ya. Sebelum gorgoroh. Nabi bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugorgir. Sesungguhnya Allah akan tetap dan selalu menerima taubat hambanya sebelum gorgoroh. Apa itu gorgoroh? Ruh sampai ke tenggorokan. Jadi sebelum ruh ini sampai ke tenggorokan, maka tobat akan diterima. Kalau ruh sudah sampai tenggorokan, tobat tidak akan diterima. Maksudnya ketika sakaratul maut, menjelang kematian, itu kan ruh dicabut pelan-pelan ya, dari kaki kemudian nyampe perut terus sampai dada. Nah, ketika ruh sampai tenggorokan, itu pintu tobat tertutup sudah, tidak bisa bertobat lagi. Padahal masih hidup ya. Ruh ketika sampai di tenggorokan kan masih ada kehidupan ya, karena ruh ini kan keluar lewat ubun-ubun ya di sini, lewat ubun-ubun. Ketika ruh sampai tenggorokan berarti masih ada kehidupan ya, di kepala kita. Nah, itu sudah tidak diterima tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik tobatnya orang kafir ataupun tobatnya orang beriman yang bermaksiat. Orang beriman bermaksiat banyak dosanya, orang kafir itu sama saja. Ketika ruh sudah sampai di tenggorokan, tobat tidak bakal diterima sama Allah. Namun menurut ulama al-Maturidiyah, ya, jadi ada Asy'ari, ada Maturidiyah. Kalau menurut ulama Asy'ariyah itu tidak diterima. Mau kafir, mau orang beriman yang banyak dosanya, yang bermaksiat, itu nggak bakal diterima tobat kalau ruh sudah sampai tenggorokan. Tapi kata ulama Maturidiyah, nah untuk orang kafir tidak diterima. Tapi untuk orang yang beriman, yang ada dosanya, yang bermaksiat sama Allah, itu masih diterima tobatnya meskipun ruh sampai di tenggorokan. Ya, itu menurut ulama al-Maturidiyah, masih kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya, sering saya sampaikan adalah mereka yang menganut akidah Abul Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Pegang itu sudah.
siapapun orang Islam yang menganut akidah Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, maka dia adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, masih di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti kalau menurut Asy'ariyah mah tidak diterima tobat siapapun ketika ruh sampai tenggorokan. Namun menurut Al-Maturidiyah, orang kafir tidak diterima. Saat ruh sudah sampai di tenggorokan, tobatnya nggak diterima. Tapi untuk mukmin, orang beriman yang ada dosanya, yang banyak dosanya, yang bermaksiat kepada Allah, meskipun ruh sampai tenggorokan, dosa masih tetap diampuni, tobat masih tetap diterima. Begitu. Tentang kewajiban tobat ini para ulama tidak ada yang berbeda pendapat ya. Jadi dalam mazhab apapun, aliran apapun, tetap semuanya meyakini bahwa tobat itu hukumnya dan wajibnya apa? Bukan wajib kifayah, wajib ain, fardu ain. Nggak bisa dititipin. Pak, saya nitip tobat ya, nggak bisa. Ya, fardu ain. Jadi tiap individu memang harus tobat. Mau muda, mau tua, laki, perempuan, tobat wajib. Kita banyak dosa nggak? Banyak. Berarti kita wajib tobat. Dan tobat itu boleh ditunda nggak? Nggak boleh. Kalau ditunda hukumnya dosa. Tuh kan, wajib tobat sudah. Jangan nanti ajalah saya tobat. Dan itu dosa itu menanti-nanti itu. Kan tidak sedikit. Nanti ajalah kalau udah agak tuaan dikit. Nggak boleh. Dosa. Ya. Menunda tobat itu dosa. Nah, para ulama itu hanya berbeda pendapat tentang dalil daripada kewajiban tobat itu. Ya, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil tentang kewajiban tobat itu adalah dalil sam'i atau naqli, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertobatlah kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman. Allah perintahkan kita untuk bertobat, sedangkan perintah itu hukumnya adalah wajib. Berarti tobat hukumnya wajib. Namun menurut kaum Mu'tazilah, meskipun tobat itu hukumnya wajib, tapi dalilnya itu bukan dalil Quran, dalil akli. Karena mereka itu menyusun dan membangun akidahnya di atas akal. Jadi bagi mereka yang namanya baik itu sesuatu yang dinilai baik oleh akal. Yang namanya buruk adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh akal. Itu mazhabnya Mu'tazilah itu. Al-hasanu ma hasanahul aqlu wal qabihu ma qabbahahul aqlu. Yang namanya baik dan buruk itu bukan syariat yang menentukan, tapi akal. Nah, itu kaum Mu'tazilah. Nah, mereka kan keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Jadi kata mereka ya, selama akal menganggap itu baik, maka itu baik. Kalau akal menganggap itu buruk, ya itu buruk. Nah, tobat itu bagi mereka baik menurut akal, maka hukumnya adalah wajib. Meskipun misal tidak ada ayat atau hadis yang mewajibkan tentang tobat, mereka tetap mengatakan tobat itu wajib. Kenapa? Karena tobat itu baik, dianggap baik oleh akal. Kalau kita tidak, yang namanya baik dan buruk itu tergantung syariat. Kalau agama kita menganggap baik, maka baik. Kalau agama menganggap buruk, kita katakan buruk, meskipun itu baik menurut akal. Ya. Sebagai contoh begini, mengusap khuf, masih ingat ya? Khuf, ingat khuf ya? Mujah, ingat nggak? Sepatu ya, pengganti daripada membasuh kaki. Ya, kalau kita pakai khuf, pakai mujah, ketika berwudu kan nggak perlu dibuka, cukup disapu saja luarnya, diusap ya, dengan tangan yang basah. Jadi nggak perlu dibuka, kaki dibasuh nggak perlu. Itu sudah kita bahas. Nah, kan aturan yang wajibnya mengusap khuf itu dari atas. Kenapa? Karena perintahnya begitu dari atas. Padahal kalau secara akal, yang kotor kan bawah. Harusnya yang diusap itu bawahnya.
Berarti yang namanya baik dan buruk itu ya tergantung agama. Agama menganggap baik kita katakan baik, agama mengatakan buruk kita bilang buruk, bukan menurut akal. Meskipun kata akal itu baik, kalau agama mengatakan buruk kita katakan buruk. Meskipun kata akal itu buruk, kalau kata agama baik ya kita katakan baik. Ya. Sebagai contoh aja, warisan itu kalau dibagi rata secara akal baik nggak? Secara agama nggak baik. Kenapa? Karena ada bagian masing-masing. Anak saja, laki-laki dengan perempuan, secara akal ya baiknya dibagi rata karena sama-sama anak. Tapi secara agama tidak baik bagi rata. Lidzakari mithlu hadil untsayin, jatah anak laki-laki 2 kali lipat ketimbang anak perempuan. Itu menurut agama dan itu baik. Tuh, meskipun menurut akal itu nggak baik. Nah, berarti pondasi ya yang dibangun di atasnya akidah Mu'tazilah itu tidak benar. Yang benar itu apa? Yang namanya baik dan buruk tergantung syariat, ya, agama, bukan menurut akal. Bukan menurut akal. Sedangkan mereka kaum Mu'tazilah menganggap akal yang menentukan baik dan buruknya. Nah, ini kita bicara tentang dalil daripada taubat. Menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah bahwa taubat itu hukumnya wajib karena dalilnya dari Quran ada. Ya, dalilnya adalah sam'i, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kaum Mu'tazilah taubat itu hukumnya wajib, tapi wajibnya menurut akal. Jadi dalilnya itu adalah akal. Karena akal menganggap baik, maka taubat itu baik, hukumnya wajib. Gitu. Nah, bagaimana orang yang sudah bertobat dengan persyaratannya ya lengkap, ia sudah berhenti meninggalkan maksiat, kemudian ia sudah menyesal karena Allah, lalu ia juga bertekad tidak akan mengulangi dosa yang sama. Ternyata ia kembali melakukan dosa. Nah, apakah tobat yang kemarin itu batal? Dan apakah dosa yang kemarin itu kembali lagi? Walantiqadha wallahu a'lam. So, nanti kita lanjut itu dalam kajian berikutnya.